Laskar buat apa? Emang mau perang loh? Gitu. Kalau memang keadaan damai, untuk apa laskar? Kalau keadaan perang baru ada tuh lahir warlord pada mempersenjatai diri. Ini aman bikin laskar. Dan ini jangan dikira yang bisa bikin laskar cuma dia. Nanti kalau orang yang merasa dirugikan bikin laskar juga, ada laskar pembela Islam. Islam Indonesia nggak usah dibelain, dari dulu juga kita udah Islam. Kita nggak merasa ada orang yang berani ngerjain kita kok. Nanti ada lu bikin laskar pembela Kristen, laskar pembela Hindu. Ntar kalau bentrok bagaimana mau berhenti ini Pak? Di mana-mana kalau namanya perang saudara nggak berhenti Pak. Sebutannya aja juga udah mengerikan. Sudahlah, tidak usah. Jalanlah dengan jalan yang baik. Jangan kekerasan. Karena ada kekerasan, di kepala ini sudah terbayang permusuhan. Kalau ke Mabes TNI atau Mabes Polri, nggak bakal saya minum. Saya pembela kemanusiaan, saya orang Papua. Kadang-kadang jenderal itu suka bilang, Pigai udah minum lah, ini pasti clear lah. Nggak bakal. Saya bilang, nggak, maaf. No way. Serius, tapi saya bikin guyon. Kecuali jenderal yang saya kenal dan keluarga saya. Tidak semua Pak, kita kan tahu juga. Masa Pak Paulus Waterpau ngasih saya minum, saya tolak. Ya, itu nggak mungkin. Atau Pak Kapolri, Pak Tito kasih minum, saya nolak. Ya nggak mungkin lah. Itu keluarga semua itu. Dipaksakan untuk diterapkan kepada Habib Rizik karena mereka ingin menghukum dan memenjarakan Habib Rizik, bukan ingin menegakkan keadilan. Saya ada kesan sekarang ini, pemerintah terkesan Islamofobia di dalam berbagai kebijakan. Apa yang dilakukan pemerintah ini bukan satu bentuk sikap anti terhadap Islam. Bukan pula sikap yang menunjukkan adanya ketidakterbukaan pemerintah terhadap umat Islam. Tetapi konteksnya adalah penegakan hukum dan peraturan yang berlaku di tanah air kita. Karena itu maka masyarakat hendaknya menyikapi masalah pelarangan FPI ini secara biasa-biasa saja, tidak perlu berlebih-lebihan dan tidak perlu juga sampai melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang melanggar hukum. Tidak siap untuk mati, ngapain saya membela Habib Rizik? Yang Islam yang tidak ada hubungan darah dengan saya, keyakinan saja berbeda, saya Katolik, hanya gara-gara karena perintah gereja, perintah Tuhan, Alkitab. Cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Tuhan Yesus ajarkan, cintailah musuhmu. Saya ingin memperingatkan supaya sebagai elit yang dihormati oleh masyarakat kita, cobalah mengendalikan diri, jangan menjadi provokator, jangan memprovokasi rakyat. Pernyataan seorang pemimpin partai juga lah yang menyatakan bahwa misalnya Habib Rizik itu tokohannya lebih daripada Bung Karno. Itu bikin aku keluar handuk ya. Iya. Sampai aku membaca kembali pokok-pokok pikiran Soekarno. Kan merasa senang, datang sowan, minta doa restu. Yang didatangi juga senang karena diangkat. Padahal itu diperkuda sama dia. Jadi kan Habib Rizik didatangin oleh pejabat minta doa restu, itu sebetulnya memperkuda dia, bukan mau angkat dia walaupun cium tangan itu kamu dikerjain, diangkat tapi mau dibanting. Kenapa? Karena mau dinaikin dia yang kepengen jadi. Ntar kalau dia jadi presiden lah, jadi apa, nggak mungkin dia ingat. Tahu-tahu udah jadi juga lupa. Udahlah, nggak usah begitu-begitu, nanti nyesal sendiri. Kita yang konsisten aja. Dengan memastikan adanya sikap tegas terhadap kelompok-kelompok, bukan hanya satu kelompok saja, tapi terhadap siapapun yang ingin melakukan upaya-upaya dan menyampaikan pesan-pesan yang memecah belah bangsa ini. Justru dengan ketegasan, saya harapkan bisa terus digelorakan ke depan, karena untuk kita bisa melakukan penyembuhan dari tahun 2020, kebangkitan ekonomi bersama-sama, kita perlu persatuan saat ini. Bukan kita mencari kesalahan satu sama lain, tetapi kita harus betul-betul menjaga persaudaraan kita, dan kelompok-kelompok manapun yang tidak mengedepankan semangat persatuan ini tentunya sangat bertolak belakang dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga tentunya Bhinneka Tunggal Ika. FPI menjadi organisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
FPI juga berkali-kali melanggar aturan hukum yang sangat mengganggu stabilitas umum dan merugikan orang lain. Tindakan FPI ini juga diperparah dengan premanisme berjubah agama. Yang kedua, dalam penyelenggaraan beberapa kegiatan, FPI melanggar protokol kesehatan, bahkan terkesan menantang pemerintah beserta aturan hukumnya. Ini terjadi tidak hanya sekali, namun beberapa kali, yang juga diamplifikasi oleh anggota-anggotanya sehingga meresahkan. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, AM Hendro Priyono menanggapi santai pernyataan Natalius Pigai. Bahkan Hendro Priyono memberikan nasihat bijak untuk mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau HAM tersebut. Nasihat tersebut dilontarkan oleh Hendro Priyono melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya. Hendro Priyono mengatakan bahwa seorang pejuang tidak memiliki kata berhenti. Buat seorang pejuang tidak ada kata berhenti, ananda Natalius Pigai. Jika negara dalam bahaya, kita harus membelanya. Harus tanpa hitung untung atau rugi, muda atau tua, ungkap Hendro Priyono. Dikutip dari suara.com. Sebagai pejabat, saya dulu berjuang dengan kewenangan saya. Namun sekarang sebagai rakyat dengan mulut saya. Dan jika kelak tak berdaya secara fisik pun, maka saya akan berjuang dengan doa saya. Begitu bentuk tingkatan iman saya sebagai seorang muslim, ujar Hendro Priyono. Menurut Hendro Priyono, apa yang disampaikannya hanya ingin menasihati Natalius Pigai agar tidak larut dan tersesat, bahkan menyesal. Karena saya yakin kalau sekarang tidak mau mendengar, kelak kamu juga akan sadar. Hendro Priyono bahkan memuji Natalius Pigai. Di matanya, Natalius Pigai dikenal sebagai seorang pemuda harapan bangsa yang patriotik, berani serta pandai. Saya mengenalmu karena menganggap kamu seorang pemuda harapan bangsa yang patriotik, berani dan pandai. Karena itu, saya tanya kenapa kamu tidak jadi pejabat saja, agar semua bakat dan potensimu tersalur dan bermanfaat. Bukan saya tawari jabatan di pemerintahan, karena saya tidak punya kewenangan apapun apalagi sebagai formatur. Patriotik dan cerdas karena saya dengar kamu mengkritik ide separatisme dengan mengatakan bahwa seharusnya bercita-cita jadi Presiden Republik Indonesia daripada hanya sebagai Presiden Papua. Hendro Priyono pun mengenang masa-masa ketika awal mengenal Natalius Pigai sebagai komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Ketika itu, Hendro Priyono bertemu Natalius Pigai di restoran Kunskring di Jalan Teguh Umar. Dengan bersemangat, kamu menawarkan jasa untuk membela saya dalam kasus Talang Sari. Mengapa saya tidak menanggapi? Karena saya merasa kasus tersebut sudah selesai secara hukum. Juga sudah selesai secara Islam melalui islah. Setelah lama tidak bertemu dan kamu bukan penguasa lagi, kamu berubah 180 derajat. Selain patriotisme dan kepandaianmu, moralmu juga sangat merosot. Sopan santun dan akal budimu lenyap karena ditelan kekecewaan sebagai penganggur yang tak terakomodasi di tempat yang kamu inginkan. Hendro Priyono menuliskan semua kata-kata yang keluar dari mulut Natalius Pigai adalah merupakan ungkapan dari pikiran. Karena itu, dirinya mengatakan Natalius Pigai yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Terima kasih atas penghinaanmu kepada saya sebagai orang tua yang tidak pernah menyakitimu. Saya berharap agar pikiranmu jangan kesana kemari terus untuk mencari pengakuan atau kedudukan.
Pegang teguh prinsip agar lebih banyak orang menghargai kamu, sehingga kamu mendapat tempat yang terhormat di masyarakat. Demikian Natalius Pigai. Semoga kita masih bertemu lagi sebelum umur tidak memungkinkannya. Salam dan selamat tahun baru 2021. Tanggapan Hendro Priyono ini terkait pernyataan Natalius Pigai tentang pembubaran Front Pembela Islam atau FPI. Natalius Pigai bahkan menyebut Hendro Priyono sebagai dedengkot tua. Seperti ini cuitannya. Orang tua mau tanya, kapasitas Bapak di negara ini sebagai apa ya? Penasehat? Presiden? Pengamat? Atau aktivis? Biarkan diurus generasi abad ke-21 yang egaliter dan humanis dan demokrat. Kami tidak butuh hadirnya dedengkot tua. Karenanya, wakil ketua BIN dan duta besar yang Bapak tawarkan kepada saya tolak mentah-mentah. Mohon maaf, ujar Natalius Pigai lewat akun @nataliuspigai2.